PGRI. PGRI itu adalah organisasi profesi atau organisasi perjuangan dan organisasi ketenaga kerjaan. PGRI ini lahir setelah Indonesia merdeka, yaitu 25 November 1945. Nah itu berarti setelah 17 Agustus, September, Oktober, November, PGRI lahir untuk ikut membantu pemerintah dalam hal pendidikan. Nah itulah oleh sebab itu PGRI ini juga sering disebut dengan organisasi perjuangan. Karena juga ikut berjuang di dalam memerdekakan Indonesia. Nah sudah tentu dalam hal ini PGRI juga adalah juga termasuk organisasi ketenaga kerjaan. Ya, dengan bukti kita sudah memiliki syarikat atau organisasi profesi yang sudah diakui oleh pemerintah. Nah untuk itu sekali lagi kepada teman-teman, jangan ragu menjadi anggota PGRI. Karena mari kita akan berjuang bersama-sama dalam memperjuangkan nasib kita untuk PGRI ke depan. Yaitu menjadikan guru yang bermartabat, yang sudah tentu adalah berbahagia. Nah kemudian guru yang profesional. Nah itulah yang nanti kita akan perjuangkan guru-guru kita bersama PGRI Provinsi. Sudah tentu yang paling penting itu adalah pusat akan menyuarakan. Kita akan menyampaikan ini melalui PGRI Bali. PGRI Bali akan melanjutkan ke PB. Buktinya banyak sekali sudah perjuangan-perjuangan PGRI yang sudah dapat meningkatkan kesejahteraan PGRI. Nanti tayangan berikutnya kita akan lihat. Nah kemudian sebagai organisasi, PGRI juga memiliki visi atau mimpi daripada PGRI itu adalah terwujudnya PGRI sebagai organisasi profesi yang dinamis, terpercaya, kuat, dan bermartabat. Baru-baru ini mungkin Bapak Ibu sudah lihat tayangan daripada PB yang langsung menyampaikan perjuangan PGRI di hadapan DPR di Komisi 9 bahwa memperjuangkan PGRI kita itu sudah memperjuangkan supaya P3K atau PPK supaya betul-betul diakomodir bagi guru-guru yang walaupun umurnya lebih dari 35 tahun. Karena menurut aturan daripada Menpan, seseorang yang telah berumur di atas 35 tahun tidak terakomodir di ASN. Nah, ruang inilah yang diberikan oleh pemerintah dan PGRI sudah berjuang dan kita sudah lihat tayangannya di TPRI waktu ini. Beliau diwakili oleh Bapak Sekjen. Bu Ketum diwakili oleh Bapak Sekjen sudah memamparkan perjuangan PGRI. Nah kemudian sebagai itulah visinya, nah kemudian visi ini akan bisa berjalan dengan baik apalagi dibantu dengan misi daripada organisasi. Misinya adalah antara lain meningkatkan profesional guru dan dosen. Bapak Ibu, kita sudah ketahui bahwa perjuangan PGRI dalam misinya ini meningkatkan profesional guru dan dosen sudah tertuang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Seperti telah kita ketahui, dengan lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 itu Astung Karo, guru-guru
sudah diperjuangkan nasibnya, baik itu guru negeri maupun swasta, sudah dapat sertifikasi guru. Itulah perjuangan PGRI yang Bapak Ibu nikmati hari ini bagi teman-teman yang sudah memiliki sertifikat guru, sudah berhak mendapat tunjangan profesi guru yang diberikan oleh pemerintah satu kali gaji pokok untuk guru negeri sesuai dengan pangkat dan golongan, dan pada teman-teman yang di yayasan atau di swasta diberikan rata-rata 1,5 juta, tetapi yang in passing yang diakui in passingnya sudah lebih dari UMR, di atas 3 juta. Dan banyak sudah teman-teman kita yang mendapatkan tunjangan profesi guru dari teman-teman swasta itu yang in passingnya sudah di atas 3 juta ke atas. Yang nomor 2, B, memberikan perlindungan profesi hukum, keselamatan dan kesehatan kerja serta hak-hak atas kekayaan intelektualnya. Kemudian meningkatkan guru dan dosen, meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen dan tenaga kependidikan. Seperti apa yang telah sampaikan tadi, itulah misi daripada PGRI, dan sifat semangatnya adalah unitaristik, independen, dan non-partisan. Sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman PGRI dimanapun saudara-saudara berada, terutama yang di angkasa ini yang melalui daring, kita non-partisan, artinya kita tidak berpolitik praktis Bapak Ibu. Kita independen. Di tengah-tengah bukan berarti kita tidak punya landasan berpijak, tapi artinya kita itu akan selalu memperjuangkan, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah yang kiranya perlu diberikan yang positif. Kita akan juga mengkritisi kebijakan pemerintah apabila sampai tidak berpihak pada guru. Nah, itu independennya di situ. Nah, kemudian bersifat umum, unitaristik, kita akan teman-teman dari manapun, saya ingin mengajak, jadilah anggota PGRI. Karena disinilah rumah kita. Di organisasi PGRI lah yang dapat, yang sudah terbukti memperjuangkan nasib-nasib Bapak Ibu dan kita semua. Nah, kemudian dengan semangat PGRI yang memiliki landasan kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab yang memiliki etika moral serta hukum. Nah, kemudian disinilah kita juga memiliki nanti di struktur organisasi punya anak lembaga kita namanya DKGI, Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Apabila atau seandainya guru-guru kita ada yang bermasalah melanggar etika, tidak serta-merta langsung dibawa ke pihak yang berwajib, tapi akan kita tangani dulu secara kekeluargaan melalui Dewan Kehormatan Guru yang pada saat ini diketuai oleh Bapak Dr. Andes Ketut Suyastro MPD, kemudian didampingi Pak Nyoman Mudito, Pak Ketut Suparso, dan Bapak Made Sudano MPD. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita di organisasi juga ada penguatan organisasi. Nah, dalam penguatan organisasi ada 2, internal dan eksternal. Atau di ke dalam, nah kemudian menata kelola keanggotaan. Dalam hal ini merekrutmen. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan pengurus cabang PGRI yang ada di Kota Denpasar yang sangat antusias dan bersemangat
sekali merekrut anggota di cabang-cabang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pengurus dan ketua cabang PGRI yang ada di kecamatan, karena Bapak Ibu keanggotaan kita sekarang itu kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kita sudah naik 100%. Nah, tepuk tangan untuk keanggotaan kita ya. Ini adalah berkat kerja keras daripada Bapak Ketua Cabang, pengurus dan sudah tentu yang tidak kalah adalah pengurus di ranting. Karena sebenarnya usernya ada di situ. Nah, kemudian di keuangan. Di keuangan tata kelola iuran. Ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik terbuka kepada umum, karena ini adalah uang teman-teman dari keanggota, nanti kita akan pertanggungjawabkan pada musyawarah kerja setiap tahun. Nanti silahkan cabang-cabang cek transparansi dari keuangan yang kita pungut dari anggota yang sudah tentu lebih banyak kita akan pergunakan untuk memperjuangkan nasib kita. Kemudian kepemimpinan adalah bersifat kolektif kolegial. Dalam hal ini tidak ada ketuanya, bisa diwakili oleh wakil dan sekretaris bendahara dan seterusnya. Dan kita biasanya mengambil keputusan adalah secara kolektif kolegial. Tidak mesti saya selaku ketua yang memutuskan. Saya sering juga dibantu oleh Pak Dokter, ini saya sengaja mengajak Pak Dokter biar ada yang saya ajak sharing. Inilah mungkin Bapak Ibu ingin lebih kenalnya, tampangnya militer tapi sebenarnya hatinya sipil ya. Kalau di tentara itu pangkatnya kolonel itu. Nah, yang tidak kalah menarik adalah dalam hal ini di keorganisasian di internal, saya dibantu oleh Pak Sekretaris yang sangat berpengalaman, Bapak Isa Japar Nasution. Nanti dapur atau jantung daripada organisasi di Kota Denpasar ada di Pak Isa. Terima kasih Pak Isa yang telah membantu saya dan kawan-kawan sehingga memperlancar jalannya organisasi PGRI di Kota Denpasar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat itu gender. Kita tidak akan tidak ada gender. Istilahnya pemimpin itu tidak harus laki-laki. Kita tidak akan membedakan. Wanita pun juga boleh. Ya buktinya ketua cabang kita dari Densel itu sekarang dijabat oleh Kartini Masakini, yaitu Ibu Rayani yang sekarang sedang bertugas di SMP Negeri 9 Denpasar. Nah, kemudian saya juga didampingi oleh Pak Bendahara, Pak Adi Sugaro Ketut, yang selalu kemanapun saya tugas pasti selalu didampingi oleh Bapak Ketut Adi Sugaro, kadang-kadang oleh Bu Kadek Swartidi, karena biasanya bendahara selalu mengikuti Pak Ketua. Seperti misalnya waktu ini kita memberikan penghargaan kepada utusan Bali yang ikut paduan suara di Jakarta, kita dapat harapan 1, dan juga menciptakan lagu yang dilakukan oleh PGRI Pusat, kita dapat juara 2, Pak Tut ya. Nah, untuk itu kami
bersama pengurus memberikan apresiasi kepada teman-teman yang berprestasi di tingkat nasional. Nah, kemudian di eksternal kita melakukan kemitraan keterlibatan perjuangan, memahami dan membuat usulan-usulan yang berkaitan dengan isu-isu nasional pendidikan melalui media massa, medsos, dan lain sebagainya. Dalam hal ini perjuangan kita, usul-usulan kita sudah dilakukan diwakili oleh PB Pusat karena usulannya dari bawah. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Sekjen mewakili Ibu Ketum, Bu Unipa beraudensi dengan DPR Komisi 9 di Jakarta mengusulkan guru yang di bawah umur 35 biar bisa dilibatkan dalam ASN, perekrutannya dan di atas 35 atau 25 sampai di atas 50 supaya bisa menjadi pegawai negeri yang dengan perjanjian kontrak. Nah, itu usul-usul yang bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Nah, kemudian dalam hal ini supaya guru juga bisa memahami, merasakan, dan manfaat menjadi anggota PGRI. Sebentar Pak Sekretaris akan menyampaikan apa guna kita menjadi anggota PGRI. Sudah tentu melalui KTA yang kita sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, bisa diringankan misalnya kalau sudah kita menyampaikan memiliki kartu anggota PGRI, kalau Bapak Ibu bepergian keluar naik pesawat Garuda, di sana ada diskonnya. Apalagi sekarang PGRI Bali sudah mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang bisa mempermudah Bapak Ibu dapat diskon. Nanti Bapak Sekretaris yang menyampaikan itu. Nah, kemudian substansi dari perjuangan PGRI. Nah, dari menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi Bapak Ibu. Satu contoh, waktu ini saya didatangi oleh teman-teman kita, MKKS, guru-guru bahasa daerah Bali. Langsung menghadap kepada saya, karena di jalur PPPK itu, saya tidak katakan P3K, SARU itu, seperti pertolongan pertama itu pada kecelakaan, ini PPPK. Guru bahasa daerah langsung menghadap ke saya, menyalurkan aspirasi, karena dari pihak Dekpora Kota disuruh menghadap PGRI Kota. Dan karena tidak terakomodasi dalam perekrutan PPPK sekarang, karena bahasa daerah Bali itu seperti kita telah ketahui bahwa bahasa daerah itu di dalam struktur kurikulum nasional itu dia termasuk muatan lokal. Nah, karena muatan lokal, pusat tidak mengakomodir ini. Karena kita tahu di muatan lokal itu beda-beda pasti setiap daerah. Ada bahasa daerah, mungkin ada mengambil seninya, ada mengambil budayanya. Nah, mungkin disinilah perlu perjuangan daripada kita selaku pengurus, karena kalau ini pasti yang bisa menyelesaikan adalah tingkat gubernur. Karena saya kira beliau yang bisa menangani ini, menyelesaikan, karena bahasa daerah Bali kita tahu ada pergubnya itu di dalam memperkuat, menjaga budaya Bali.
kita tahu Pak Gubernur kita itu sekarang sedang konsen dalam hal mempertahankan budaya dan aksara Bali. Nah, apalagi seperti ini, makanya saya mendampingi teman-teman guru bahasa daerah, baik dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Saya mengantar pada waktu itu bersama Pak Sekretaris ke Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Provinsi Bali, Dikora dan Olahraga Provinsi Bali. Saya mengantar teman-teman ini langsung diterima oleh Bapak Kadis, Pak Boy, dan beliau sudah sanggup menyampaikan aspirasi teman-teman ini kepada Pak Gubernur. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa nanti menghasilkan sesuai dengan tujuan dari adik-adik kita, guru-guru kita, terutama bahasa daerah Bali. Pak Gubernur bisa mengakomodir teman-teman ini. Karena kita tahu Pak Gubernur ini juga adalah merupakan orang yang pernah mengawal perjuangan PGRI di pusat sehingga lahirnya daripada Undang-Undang Guru Nomor 14 Tahun 2005 yang setelah diimplementasikan lahirlah tunjangan profesi guru. Kita tahu pada waktu itu Pak Wayan Koster, Gubernur Bali yang kita hormati, pernah duduk di Komisi 9. Waktu itu saya pernah juga ikut di Jakarta bersama Pak Ketua, waktu itu masih Pak Lanang Gilantik dengan sekumnya Pak Gede Benten Arya Suda. Sekali lagi mudah-mudahan dengan perjuangan beliau Pak Gubernur kita sekarang beliau mau lagi memperjuangkan nasib-nasib guru-guru kita yang ada di Bali, khususnya bahasa daerah Bali. Sebenarnya kita ke dinas provinsi dulu bukan memperjuangkan guru bahasa daerah di Denpasar aja, kita juga membawa misi memperjuangkan guru bahasa daerah yang ada di Bali. Karena kita membawa data banyak waktu itu Pak Sekretaris ya. Kemudian tanggal 2 Juni saya juga mengantar teman-teman ini ke DPR Kota Denpasar. Saya didampingi waktu itu oleh Pak Bendahara, Pak Ketut, Ade Sugara. Kita diterima oleh Komisi 1 dan Komisi 4, Pak Ketut ya. Yang ketuanya waktu itu Pak Ketut Sutejo Kumara, Komisi 1 dan Pak Duajo yang Komisi 4. Nah, Astung Karo beliau juga sangat-sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan audiensi ke DPR. Beliau berjanji akan menyampaikan juga ini kepada Bapak Gubernur kita yang kebetulan pada bulan Juni ini adalah bulan Bung Karno dan di mana salah satu daripada kegiatannya diisi dengan apa istilahnya itu ya, lomba bahasa daerah yang diikuti oleh anak-anak kita dari SMA, SMK, SMP, lomba cerdas cermat bahasa Bali. Nah, itu menyerap itu kita sudah perjuangkan Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti walaupun tidak tahun ini ya tahun depan bisa diakomodir teman-teman kita yang guru bahasa daerah Bali. Siapa lagi yang memperjuangkan nasib kita kalau tidak kita? Karena ada orang mengatakan but self yourself. Yang bisa membantu diri kita adalah kita sendiri. Nah, mungkin itu yang kita rasakan. Nah, oleh karena itu sekali lagi marilah kita berjuang bersama-sama PGRI yang kita cintai. Ini adalah rumah besar kita. Marilah kita piara dengan baik. Kita juga di samping piara,
kita rapikan bagaimana PGRI ini rumah kita biar kita nyaman di dalam dan dicintai juga oleh teman-teman yang lain. Yang belum bergabung, mari bergabung bersama PGRI Kota Denpasar. Apalagi ke depannya penuh tantangan dunia pendidikan ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, alat kelengkapan organisasi PGRI Kota Denpasar, pengurus PGRI Kota, tadi di selayang pandang sudah sebelum kita mulai sudah kita siarkan, itu ketuanya saya sendiri Ketut Suaryo yang kita baru menjabat 7 bulan ya. 7 bulan saya sudah bersama Bapak Ibu, saya mendampingi Bapak Ibu secara organisasi kita sudah eksis karena saya sudah pernah mengadakan audiensi dengan Pak Wali Kota bersama pengurus lainnya, dilanjutkan dengan Pak Wakil, sudah juga kita diterima dengan baik, kemudian dengan Pak PJ Sekda, Pak Madetoyo, kita juga diterima, kemudian langsung kita juga audiensi dengan Pak PJ, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, yang waktu itu dijabat oleh Pak Agung Wijaya Asmaro Putra, sudah. Apalagi baru-baru ini PJ yang baru yang tidak asing lagi, Pak Gusti Ngurah Edi Mulia, Pak Doktor. Kita juga mengadakan audiensi, malah waktu ini baru yang membuka workshop kita adalah beliau. Nah, itu pengurus PGRI Kota yang dilengkapi dengan sudah tentu Wakil Ketua Pak Sugianto, Pak Wayan, yang sekarang kita doakan biar cepat sehat. Yang kita nanti ajak bergabung, saya kenal Pak Sugianto adalah orang kerja. Untuk itu saya dengan teman-teman selalu mendoakan Pak Wayan biar sehat. Dan didampingi saya oleh Pak Doktor, ini di sebelah kiri saya yang paling ujung itu. Dan di sebelahnya Pak Sekjen, Pak Sekretaris, Pak Ishak Japar Nasution, dan Bendahara, Pak Ketut Adi Sugara, dan wakilnya adalah Bu Kadek Suartini, teman saya yang selalu mendampingi kita dalam rapat-rapat selanjutnya. Dan kemudian kita memiliki 5 cabang, Danbar, Tim, Densel, Denut, dan cabang khusus yang ada di Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Nah, di bawah cabang itu karena ini kita solid, di bawahnya ada ranting. Kemudian di bawah itu kita sudah memiliki juga anak lembaga. Yang sudah jelas anak lembaga kita adalah YPLP PGRI Kota Denpasar yang membawahi 20 sekolah dari TK PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian kita juga sudah memiliki PGDKGI. Perempuan PGRI saya akan mau bentuk, ini sudah kita dapat calonnya. Tolong Bu Kadek supaya dipanggil tanggal 25. Ibu Desa ya. Nah, kemudian APKS juga kita sudah mau bentuk ini. Bu Aris, tolong Pak Is panggil ya. Bu Aris, siapa lagi di SMP itu, biar kita kuat organisasi kita sampai di unit yang paling bawah. Nah, kemudian sampai hari ini keanggotaan PGRI 8.753 ini yang by system ya. Yang by system secara online, dan yang sudah memiliki kartu anggota
yang memiliki kartu anggota 5.686 orang. Yang waktu kita menghadap Pak Wali dan Pak Wakil dan Pak Sekda, yang ditanyakan paling-paling yang pertama itu ditanyakan adalah berapa guru Bapak anggota PGRI yang sudah divaksin. Nah, per 14 April sudah mencapai 82% yang saya diberikan oleh Pak Sekretaris waktu itu. Itu berarti sudah tinggi sekali laporan dari ranting-ranting. Dan waktu ini juga saya minta kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan kepada cabang-cabang sudah berapa guru yang divaksin, sehingga pada tanggal 25 ini kita bisa melapor kepada Pak Wali Kota. Mudah-mudahan bisa di atas 95%. Karena di atas 95% itu sudah layak untuk dari segi gurunya sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan Bali, khususnya Denpasar, cepat menjadi zona hijau. Kalau sudah zona hijau, ini akan membuka peluang bagi kita mengadakan pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sehingga kita tetap bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, saya sampaikan ini hasil daripada perjuangan PGRI. Seperti yang telah kami sampaikan tadi, lahirlah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ini berkat perjuangan PGRI. Yang Bapak Ibu nikmati, yang nasibnya baik, sekarang itu yang sudah mendapatkan TPG, ini adalah hasil daripada perjuangan PGRI, yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Nah, tadinya guru yang usianya 56 awalnya, kemudian berubah menjadi 58. Nah, berkat perjuangan PGRI, batas usia pensiun guru itu menjadi 60. Malah ada kabar terbaru yang golongannya sudah 4D, dia bisa mengabdikan diri kepada negara sampai umur 65 tahun. Tepuk tangan untuk kita-kita. Ya, dan ini sudah berlangsung. Silakan Bapak Ibu, carilah pangkat setinggi-tingginya, karena ini dengan pangkat yang tinggi akan bisa mensejahterakan guru dan muaranya bisa membahagiakan guru. Guru sejahtera, guru bahagia, disitulah pendidikan akan menjadi maju. Nah, kemudian memperjuangkan anggaran pendidikan 20% minimal dari APBN, kalau di pusat APBD, kalau di daerah. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh pemerintah, karena amanat undang-undang ya harus, kan begitu. Nah, yang keempat, sertifikasi guru. Adik-adik yang masih muda-muda, tolong belajar dan belajar, tingkatkan keprofesionalnya, sehingga adik-adik bisa nanti mendapatkan sertifikat guru, sehingga muaranya akan menjadi mendapatkan tunjangan. Kemudian pengangkatan CPNS. Nah, kita selalu mendorong pemerintah supaya guru-guru tidak banyak yang guru honor ya. Kita lihat sekarang ini di sekolah negeri, teman-teman di negeri itu malah hampir sama jumlahnya dengan guru negeri. Mungkin ada satu sekolah bisa lebih. Nah, syukur
Bapak Mendikbud Ristek sekarang ya. Kalau dulu Kemendikbud, sekarang ditambah Ristek, Pak Nadiem Makarim akan mengangkat 1 juta guru. Tapi secara bertahap, baik ada yang ASN maupun yang P3K. PPPK, itu maaf. Nah, kemudian hasil perjuangan guru juga PGRI ada perlindungan hukum bagi guru. Seandainya ada yang memiliki masalah, karena di pusat Ibu Ketum sudah menandatangani MOU dengan Bapak Kapolri. Itu sudah di MOU itu menyepakati kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, jangan permasalahannya itu dibawa ke polisi. Nah, itu salah satu. Nah, kemudian perjuangan kita juga adalah kelancaran tunjangan profesi guru. Sampai hari ini, karena saya pribadi juga dapat TPG, Astungkara lancar. Yang terakhir kita sudah nikmati, saya tidak tahu uang saya sudah jadi apa. Tapi yang jelas kita sudah dapat yang 3 bulan terakhir, Abang ya. Nah, kemudian penghasilan minimal guru non-PNS. Nah, kita sudah berjuang itu, nah sudah tentu juga dikembalikan kepada yang menggunakan. Ya minimal sama dengan UMR. Nah, itu perjuangan guru PGRI. Nah, kemudian program kerja, program umumnya, Bapak Ibu nanti kita akan share. Ya, ini kemudian sistem keuangan yang akuntabel dan tata kelola iuran. Nah, kemudian ini akan disampaikan nanti oleh Pak Sekretaris, terutama dalam keanggotaan ASIK-nya itu. Sistem informasi keuangan nanti bendahara yang menyampaikan nanti pada saat kita mengadakan musyawarah kerja tahunan. Nah, kemudian terima kasih kepada cabang-cabang pengurus yang sangat saya apresiasi kerja Bapak itu cepat. Saya minta ini dapat. Dan yang paling penting kita di Denpasar sangat baik. Saya juga diapresiasi, mungkin yang mendengar langsung waktu itu adalah Pak Sekretaris ya. Pak Sekda kita sangat mengapresiasi bahwa PGRI itu organisasinya solid dibanding dengan organisasi yang lain. Nah, ini tepuk tangan. Nah, ini dari kita, oleh kita, dari kita. Nah, kemudian banyak Bapak Ibu nanti akan di-share oleh Pak Sekretaris. Kemudian pembentukan, pengembangan, dan penguatan APKS dan perannya. Nah, kemudian sampai ada 26 ya. Sampai 26. Nah, kemudian untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama nanti mengawal program kerja kita ini untuk supaya PGRI Kota Denpasar bisa berjalan dengan baik. Nah, sekali lagi, lancarnya atau kuatnya organisasi itu adalah tergantung daripada komitmen kita bersama, Bapak Ibu. Nah, kemudian Konkerkot pertama masa bakti 2022, saya jelaskan sedikit untuk nomor pokok anggota terdiri dari 11 digit, 11 angka. Ya. Kalau yang tidak 11,
berarti kartunya masih lama. Untuk kode Bali, di sana ada kodenya 22. Kota Denpasar 09. Nah, nanti kalau ada yang keliru nomornya, misalnya Densel di C02 pasti keliru itu. Karena Densel itu adalah kodenya adalah 01. Densel. Ya. Kalau Dentim 02. Denbar 03. 04 Denut. Ini cabang ususnya Bang, ya nanti akan dibuat apa 05 tuh, usus cabang usus ya. Sudah. Nah, itu berarti berdasarkan lokasi sekolah dan tempat kerja. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya nanti kerja di Dentim, kartu anggotanya isi 03, berarti salah masuk. Salah masuk itu. Nah, sehingga di pendataan lebih susah jadinya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris karena saya bagi tugas untuk organisasi saya tentang keanggotaan disampaikan oleh Bapak Sekretaris. Bapak Ibu, beberapa perjuangan kita sampai hari ini itu yang bisa saya sampaikan, dan rencana saya mohon kepada Bapak Ibu yang di cabang tolong data guru-guru kita yang pensiun dari tahun 2020, mudah-mudahan tahun 2021 bulan November menjelang ulang tahun PGRI, kita akan berikan penghargaan berupa sertifikat atau apa, atau piagam. Nah, kita sedang agendakan ini bersama pengurus. Nah, kemudian tolong disampaikan nanti pada bulan Oktober. Karena rencana kita di ulang tahun PGRI, kalau nanti masih seperti sekarang COVID-nya, kita lakukan secara daring. Tapi yang pensiun-pensiun teman kita yang purna bakti itu, kalau bisa kita bisa ajak langsung di tempat atau melalui luring. Nah, kemudian saya ingin juga membentuk grup paduan suara yang nanti kita akan dilombakan di PGRI Bali. Nah, mungkin lagunya adalah Mars PGRI sama lagu Nangun Satkerti Loko Bali. Ini sudah dikoordinir oleh pengurus yang membidangi. Nah, kemudian kita juga akan mengadakan ikut berpartisipasi dalam lomba senam olahraga, yaitu senam PGRI dan senam Nangun Satkerti Loko Bali. Saya tidak tahu apa ini memperebutkan piala gubernur, piala wali kota, atau piala ketum, atau piala PGRI. Nah, kemudian yang ketiga, kita akan juga mengikuti lomba penulisan karya ilmiah. Yang kita laksanakan sekarang itu PTK, nanti kita mengikuti lomba karya tulis ilmiah yang akan dilombakan oleh Provinsi Bali. Yang saya dengar ada penulisan PTK ya, dan best practice. Dan saya yakin melalui workshop ini guru-guru kita di Denpasar sudah bisa atau memiliki gambaran, sudah bisa membuat PTK yang kita siap akan lombakan di PGRI Bali atau khususnya mewakili Denpasar.
Mudah-mudahan Denpasar selalu menang dan selalu jaya sehingga PGRI Denpasar bisa mendapat nama di kancah provinsi maupun di kancah nasional. Itu harapan kita bersama ya. Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih nanti menyambung daripada program ini akan dilanjutkan oleh Bapak Sekretaris. Untuk itu waktu kami persilakan. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua PGRI Kota Denpasar, Bapak Ibu sekalian yang hadir di secara daring maupun yang luring, yang menurut pemantauan kita saat ini diikuti oleh 230 teman-teman di luring. Ya. Terima kasih sesuai dengan petunjuk Bapak Ketua PGRI Kota Denpasar. Jadi Bapak Ibu sekalian ya peserta workshop, jadi tadi disampaikan bahwa secara online di dalam web sistem kita mempunyai anggota lebih dari 8.000. Sedangkan secara manual yang sudah di-input oleh teman-teman itu baru sekitar hampir 6.000. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk juga membantu berpartisipasi untuk menghubungi pengurus cabang masing-masing sehingga seluruh anggota bisa kita data secara baik. Karena dalam tahun-tahun ini sebelum pelaksanaan ulang tahun PGRI kita akan menuntaskan akurasi data pada sistem. Sehingga melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian khususnya yang sudah menjadi anggota yang ditandai dengan memiliki NPA, maka kami mohon supaya melakukan akurasi atau update data sebaik-baiknya. Ya. Mohon dalam bulan-bulan ini kita dibantu sehingga keanggotaan yang sifatnya tidak bisa terpantau melalui pengurus cabang, mungkin akan kita coba tertibkan mulai bulan depan. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, NPA kita yang benar itu adalah 11 angka. Jadi Bapak Ibu yang memiliki nomor pokok anggota PGRI 11 angka itulah yang benar. Nah kemudian bagi yang belum mohon dilakukan yang namanya adalah mutasi. Jadi kalau nomor NPA-nya tidak sama dengan lokasi tempat bekerja, Bapak Ibu kami mohon secara mandiri melakukan proses yang namanya mutasi. Ya, sehingga nanti data itu benar-benar menjadi akurat. Nah Nika untuk NPA Bapak Ibu, karena kami melihat dari peserta pendaftar yang kemarin masih ada yang kosong. Kosong berarti mungkin belum menemukan NPA atau tidak tahu atau mungkin memang belum. Jadi kami sarankan Bapak Ibu nanti melalui kesempatan ini setelah kami jelaskan, mohon kerjasamanya supaya betul-betul mengikuti pendaftaran. Baik Bapak Ibu, ini adalah yang lihat di dalam layar Bapak Ibu sekalian, ini adalah link untuk anggota. Jadi silakan Bapak Ibu nanti menggunakan link ini untuk mendaftar, mengupdate atau memutasi. Jadi update itu adalah merubah data. Mungkin dulunya adalah mungkin namanya salah, mungkin titelnya belum SPD, sekarang sudah SPD itu masuk kepada yang namanya update. Kalau mutasi adalah ibu pindah tempat tugas. Jadi itu harus dimutasi. Nah ini adalah linknya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikut, begitu kita masuk ke link sistem atau website, maka yang muncul adalah layar ini, ya yang Bapak Ibu sekalian lihat. Di sana ada yang pertama adalah untuk register bagi anggota baru. Silakan mengklik bagi yang ingin mendaftar menjadi anggota baru. Di sebelahnya adalah update bagi data yang ingin diperbaiki. Itu update. Kemudian mutasi untuk teman-teman yang memang tempat tugasnya sudah berbeda atau pindah tugas. Kemudian lacak NPA apabila ingin mengetahui NPA. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ini menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan nanti di sana. Ini yang pertama, jadi silakan memilih menu sesuai dengan yang diinginkan. Untuk registrasi baru ini adalah layarnya Bapak Ibu. Silakan mengisi seluruhnya data yang minta di sana. Jadi data yang diminta di sana di seluruhnya diisi termasuk foto ya.
foto kami sarankan, kami mohonkan supaya nanti tidak bermasalah, buat dalam bentuk PNG ya. Jadi foto itu buat dalam bentuk PNG supaya mudah nanti nguploadnya ya. Kemudian yang terakhir sampai dengan selesai diisi, maka muncul adalah layar, di dalam layar adalah selamat ini yang di sebelah kanan. Silakan. Nah, ini adalah layar terakhir, artinya Bapak Ibu sudah melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai anggota sampai dengan selesai. Kemudian ini adalah catatan-catatan terkait dengan registrasi baru. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bentuk file daripada foto. Kemudian data ini dimohonkan supaya benar-benar sama dengan KTP. Mulai dari nama, tempat tanggal lahir, dan yang lain-lain yang ada di dalam KTP Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian yang terakhir wajib memasukkan nomor NIK, ya, nomor induk kependudukan. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang update, silakan menu update nanti yang muncul seperti ini. Ini adalah bagi Bapak Ibu yang memang akan mengalami perubahan data. Ya, silakan diupdate karena kita sangat menginginkan sekali bagi data-data yang memang tidak sesuai supaya dilakukan penyesuaian secara mandiri. Ya. Kemudian selanjutnya ada menu mutasi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah menu bagi Bapak Ibu yang pindah tugas. Otomatis nanti akan langsung nomor NPA Bapak Ibu akan diganti dengan yang baru disesuaikan dengan tempat tugas. Jadi sampai dengan saat ini kita masih menemukan Bapak Ibu tugasnya di Denpasar Timur, tetapi NPA-nya adalah NPA misalnya 01, padahal 01 itu adalah Denpasar Selatan. Mohon Bapak Ibu melakukan update atau melakukan perubahan ya melalui menu mutasi ya. Ini untuk mutasi. Kemudian yang berikut adalah bagi Bapak Ibu yang memang ingin dan tidak tahu NPA-nya, silakan lakukan melalui lacak NPA. Ya, menu pilihan lacak NPA, silakan masukkan NIK-nya, ya, nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Sehingga Bapak Ibu akan menemukan berapa NPA Bapak Ibu sekalian. Nah, ini terkait dengan pendaftaran Bapak Ibu. Kemudian yang berikut yang ingin kami sampaikan adalah selain pendaftaran, jadi sekali lagi kita mempunyai target untuk pengurus yang saat ini adalah paling lambat sebelum hari ulang tahun PGRI yang ke-76, seluruh keanggotaan sudah tertata dengan baik. Tentunya melalui bantuan Bapak Ibu sekalian di ranting, termasuk juga Bapak Ibu pengurus cabang. Bagi data-data yang sifatnya tidak tertata, mohon maaf, kemungkinan kita akan coba melakukan delete atau menghapus. Bagi Bapak Ibu yang ada masalah, silakan menghubungi nanti cabang. Karena kami melihat ada yang fotonya tidak ada. Nah, kalau sudah foto tidak ada, kami pastikan bahwa yang bersangkutan mungkin sudah lama dan bukan menjadi anggota lagi. Sekali lagi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama. Karena jumlah iuran setoran yang kita setorkan ke provinsi, ke pusat, dan seterusnya itu adalah berdasarkan sistem. Kalau sistemnya 8.000, maka iuran kita adalah 8.000 kali sekian ke pusat. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Niko Bapak Ibu sekalian, sehingga mohon bantuan untuk selalu konsentrasi dalam update data. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan pendataan. Jadi kami berharap Bapak Ibu sekalian yang anggota, yang peserta workshop hari ini, kami berharap Bapak Ibu sekalian yang belum mempunyai NPA silakan bergabung bersama kami, kita berjuang bersama-sama untuk kebaikan bersama-sama. Apa yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, itulah mimpi kita bersama. Kritikan dan saran senantiasa kami terbuka. Silakan ditayangkan atau dilayangkan, boleh melalui WA, melalui website PGRI dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, sehingga ke depan kita lebih banyak cenderung untuk berpihak kepada kepentingan Bapak Ibu sekalian, termasuk kita semua yang ada di PGRI. Bapak Ibu, begitu demikian tentang keanggotaan. Jadi karena banyak hal yang kami sering mendapatkan pengaduan, karena sulitnya web atau sistem, sulitnya masuk dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu silakan berhubungan dengan cabang, kalau memang sulit dengan kami juga persilakan. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan adalah tentang KTA, Kartu Tanda Anggota. Nah, kartu tanda anggota Bapak Ibu sekalian ada dua jenis. Ya, ada yang reguler, ada yang e-money. Jadi
Yang reguler itu adalah biaya cetaknya adalah 35.000. Jadi kita mendatangkan kartunya adalah dari pusat atau dari PB PGRI. Sedangkan yang e-money itu adalah inovasi teman-teman kita di pengurus PGRI Provinsi Bali. Ini adalah jenis kartu KTA yang satu-satunya dimiliki oleh kita di PGRI yang merupakan inovasi teman-teman di PGRI Provinsi Bali. Sehingga kita sangat-sangat mendapatkan manfaat daripada kartu ini. Bapak Ibu sekalian, silakan memilih kalau mau cetak kartu apakah yang reguler atau yang e-money, kami persilakan. Itu tergantung dari kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya? Kalau kartu reguler itu hanya untuk tanda sebagai anggota. Bagi PNS bisa untuk mungkin penilaian kinerja, mungkin kenaikan pangkat, ya itu yang PNS ya kalau kartu yang reguler. Kemudian yang kedua adalah tanda bukti sebagai anggota bila mana diperlukan. Sedangkan yang e-money ini adalah kartu inovasi teman-teman kita di provinsi, ya. Namanya adalah e-money, maka dia berupa uang digital, ya, uang digital yang dia merupakan uang tanpa pajak. Jadi dia tidak dikenakan pajak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini bisa diisi di mana saja, ya, di Indomaret bisa, di bank manapun bisa diisi saldonya, ya. Nah, kemudian ini merupakan kita kerjasama PGRI Provinsi Bali dengan Bank Republik Indonesia, ya, BRI. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan e-money, jadi e-money ini bedanya kalau tadi selain yang dua tadi yang direguler dia bisa, juga dia mempunyai kelebihan sebagai alat bayar. Bapak Ibu bisa menggunakan kartu ini untuk membayar, misalnya membayar tol, ya, membayar parkir, ya, mungkin penyeberangan laut, mungkin SPBU, swalayan, dan alat-alat untuk mendapatkan diskon di beberapa tempat. Ya. Jadi ini ada Provinsi Bali sementara sudah menanggarkan kerjasama dengan beberapa tempat mendapatkan diskon khusus penggunaan e-money daripada PGRI. Di antaranya ada Alfamart, ya Bapak Ibu sekalian, ada toko Kembang Sari di Negara, ada Dermatologi dan Skincare Center, ada Bali Scouts, ada Toya Depasia, ada Kokomat, ada Bali Bird Park, ada Bali Safari and Marine Park, Bali Zoopark, dan lain-lain sebagainya. Kita berharap PGRI Kota Denpasar melalui organisasi bisa lebih mengembangkan fasilitas, baik yang reguler maupun yang e-money. Itu harapan Bapak Ketua, sehingga Bapak Ibu sekalian, khususnya yang bukan PNS, manfaat kartu bisa lebih dikembangkan lagi. Nah, ini penyampaian kami supaya Bapak Ibu sekalian benar-benar bisa tahu apa manfaat dari penggunaan kartu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, proses cetak kartu. Kita dengan pengurus cabang sudah sepakat, bahkan sampai dengan ke PGRI Bali kita sudah sepakati, alurnya adalah Bapak Ibu melalui ranting mengajukan permohonan cetak kartu. Ya. Jadi didata, setelah didata dibawa ke pengurus cabang Bapak Ibu melalui operator cabang. Ya. Nanti di sana Bapak Ibu silakan langsung membayar di cabang. Ya. Di cabang, bagi yang reguler 35.000 biaya cetak, bagi yang e-money 50.000 biaya cetaknya. Dari cabang akan dibawa ke operator Kota Denpasar. Ya, jadi di sana akan dihimpun termasuk pembayarannya semua. Kemudian akan dibawa ke PGRI Bali terakhirnya. Bapak Ibu tinggal menunggu, mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu kita berharap PGRI Bali atau Bank Republik Indonesia bisa mencetak kartu usulan. Kita berharap 1 minggu bisa selesai. Bagi Bapak Ibu yang mungkin masih mengalami masalah dicetak kartu sampai dengan saat ini, mohon menyampaikan ke cabang atau ke kami sehingga kita bisa proses. Bapak Ibu sekalian, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mendiamkan permasalahan sehingga kami tidak tahu. Jadi sekali lagi, bagi yang mempunyai masalah dicetak kartu, hubungi cabang, kemudian atau ke PGRI Kota Denpasar, kita akan coba selesaikan bersama. Sampai dengan hari ini kita masih belum mengambil di provinsi, kalau nggak salah sekitar 60-an e-money. Mudah-mudahan dari tempat ini saya ke sana tinggal
mengambil saja. Demikian Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan. Hal-hal lain yang ingin ditanyakan terkait dengan keanggotaan dan cetak kartu, silakan menghubungi melalui admin di grup Telegram. Ya silakan, sehingga apapun kita tampung, kita pecahkan bersama-sama. Demikian yang bisa ingin kami sampaikan. Mengingat waktu, selanjutnya nanti diskusi akan dibuka oleh moderator. Selanjutnya sebelum kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Baik, terima kasih Pak Ketua PGRI Kota Denpasar yang bekerjasama dengan Sekretaris PGRI Kota Denpasar juga sudah menyampaikan hal-hal penting bagi kita semua dari masalah perjuangan PGRI, ya karena organisasi PGRI adalah organisasi perjuangan dan organisasi profesi. Kemudian di dalam organisasi ini perlu saya garis bawahi bahwa beliau mengatakan perlunya keterbukaan. Jadi keterbukaan ini penting bagi kita semua sehingga PGRI akan solid. Mengenai perjuangan PGRI tadi sudah disampaikan bahwa PB PGRI, pengurus besar PGRI di pusat berjuang di pusat, sedangkan yang di provinsi berjuang di provinsi, yang di kota, pengurus kota berjuang di Kota Denpasar. Bahkan yang lebih tadi disampaikan oleh Ketua PGRI Kota Denpasar adalah mengantar guru bahasa Bali untuk menghadap Kadisdikpora Provinsi Bali, tidak hanya memperjuangkan guru bahasa Bali yang ada di Kota Denpasar, tapi untuk sekupnya adalah untuk Bali semuanya, hingga didampingi oleh pengurus Provinsi Bali. Kemudian mengenai teknis untuk mendapatkan kartu PGRI sampaikan oleh sekretaris tadi, nah perlunya update data selalu sehingga tidak ketinggalan nanti. Sudah disampaikan tadi secara teknis panjang lebar. Nah untuk itu selanjutnya kita punya waktu masih 10 menit kurang lebih. Kalau memang ada perlu yang ditanyakan atau dikomunikasikan pada saat ini, tentu saja kami akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara daring maupun yang ada di sini untuk kita berkomunikasi berbagai hal yang telah disampaikan tadi. Untuk itu saya buka kesempatan pertama. Mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, kami silakan. Ada, on mic-nya dibuka, jangan di mute. Ada pertanyaan? Bagaimana? Ada? Tidak ada? Oh ada? Udah ada? Ya, kalau tidak ada, baik, berarti semua penjelasan tadi sudah jelas semua dan tidak ada yang perlu dipertanyakan. Oleh karena itu, waktunya sebenarnya masih sih beberapa menit, tapi dengan tidak mengurangi arti dari kegiatan ini, maka kita sepakat bersama-sama untuk mengakhirinya begitu. Mohon izin Pak Ketua, waktunya masih 5 menit. Pak, ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Oh ada? Satu. Baik, silakan kalau ada. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Mohon maaf, tidak terdengar, suaranya tidak terdengar. Oh, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak terdengar, Bu. Oh. Mohon izin. Mungkin saya halo? 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 Selamat Mohon pagi. maaf Ibu, suara Ibu belum terdengar di sini. Mohon bentar dulu, sabar. Ya. Mungkin mic-nya di mute. Sudah. Mohon maaf Ibu, suara Ibu belum terdengar. Mohon bersabar.
Suaranya belum bisa masuk. Cek, cek. 1, 2. Sudah terdengar. Oh ya. Mohon maaf. Ya, sudah. Mohon diulang, Bu. Mohon diulang karena tadi tidak dengar. Baik. Terima kasih, mohon maaf mungkin ada gangguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua, Sekretaris, dan juga Pak Moderator, serta seluruh pengurus PGRI Bali yang sudah luar biasa mengadakan acara workshop ini. Ini tentu sangat bermanfaat buat kami sebagai guru-guru, terutama kami yang guru bukan PNS ya. Kebetulan saya GB PNS, guru bukan PNS, tapi ingin sekali belajar dan ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi saya pribadi dan saya yakin Bapak Ibu guru yang lain juga. Insya Allah. Baik, untuk penjelasan dari Bapak Ketua maupun Pak Sekretaris tadi sudah sangat jelas. Yang saya tanyakan mungkin yaitu tentang update data guru. Mungkin saya berharap Bapak Ketua maupun Sekretaris dan semuanya nanti mungkin secara terperinci, karena tadi penjelasan Pak Ishak sudah sangat bagus, cuman kita belum bisa mengikuti alurnya. Jadi mungkin nanti bisa diberikan cara secara tertulis yang bisa disampaikan lewat grup Telegram, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua itu tentang kesalahan misalnya penulisan dari kita ngajar Denpasar Timur, tapi kita mengisinya di Denpasar Selatan, mungkin seperti itu. Kami mohon maaf, mungkin saya juga mungkin salah mengisi, mungkin ya, tapi hari ini benar-benar sudah mendapat pencerahan. Jadi mungkin ini saja Pak dari saya. Sekali lagi saya berharap secara pribadi dan juga mungkin teman-teman, mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus bisa berlangsung untuk menumbuh kembangkan kompetensi guru, sehingga kita guru tidak gagap teknologi, dan juga terus memacu diri kita untuk menjadikan generasi muda kita, khusus siswa-siswa kita, untuk lebih baik daripada kita tentunya. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini sebagai guru, saya sangat merasa beruntung, saya sangat mensupport sekali dan sangat senang, insya Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Ketua PGRI dan semua pengurus PGRI Kota Denpasar. Sukses dan sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf Ibu, nama Ibu dari mana? Nama saya Ruhaya Mustafar dari MA Tawakal Denpasar. Baik, terima kasih Bu Ruhaya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas antusias Ibu mengikuti kegiatan kita bersama. Semoga ke depan kita selalu bisa solid Ibu ya. Untuk itu mungkin ini perlu dikomentari oleh bidang organisasi Pak Sekretaris terutama ini. Oleh karena itu kesempatan saya berikan untuk Bapak untuk mengomentari hal ini. Silakan Pak. Cek. Izin Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu Ruhaya, terkait dengan apa yang ditanyakan. Jadi yang pertama mengenai masalah update data guru. Jadi silakan Ibu nanti untuk lebih jelasnya lagi, materi kita sudah share melalui chat, nanti mohon operator di share materinya. Silakan Ibu pelajari di sana. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan mungkin tidak dimengerti, silakan Ibu kontak saya di Telegram, saya sebagai adminnya. Silakan dikontak secara pribadi, karena mungkin kalau di grup juga lebih baik, karena kalau di grup semua bisa mendengar, semua bisa melihat Ibu. Itu lebih baik di Telegram, di grup ya. Nah, terkait dengan kesalahan tadi, jadi kami juga melihat Bapak Ibu sekalian banyak yang salah antara nomor NPA lokasi sekolah dengan yang sesungguhnya. Jadi untuk merubah ini harus melalui yang namanya mutasi Ibu.
Ya, silakan lakukan perubahan melalui menu mutasi nanti. Karena Ibu tidak sesuai antara NPA lokasi di sana dengan NPA lokasi mengajar yang sesungguhnya. Itu harus melalui mutasi. Artinya Ibu harus merubah nomor NPA biar sesuai dengan tempat tugas. Sehingga teman-teman di cabang pun menarik iurannya juga biar cocok, Ibu ya. Nah, kemudian sekali lagi hal-hal yang lain kami siap menerima pertanyaan Bapak Ibu sekalian melalui Telegram. Jadi Telegram ini kita akan terus lanjutkan yang namanya adalah Telegram anggota PGRI Kota Denpasar. Masukan, saran dan seterusnya kami terbuka untuk kebaikan kita bersama-sama. Demikian Ibu, nanti juga saya akan share lagi mungkin file-file terkait dengan keanggotaan. Bagaimana Ibu bisa mengupdate, memutasi dan seterusnya. Itu penjelasan kami, sekali lagi secara pribadi kami siap untuk melayani melalui grup Telegram hal-hal yang kurang jelas. Kalaupun nanti memang betul-betul karena Bapak Ibu sekalian kita paham, perlu bantuan kami siap. Ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa, tiang dicek secara pribadi, tiang suruh mengisi data seluruhnya sampai dengan tiang minta foto, tiang bantu sendiri melalui pribadi. Ya silakan supaya semua bisa terlewati. Demikian Bapak Ibu penjelasan kami, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sekretaris sudah memberikan penjelasannya mengenai apa yang disampaikan oleh Ibu Rahaya tadi. Terima kasih Ibu. Masih saya beri kesempatan lagi sedikit, lagi satu orang mungkin. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau yang perlu dikomunikasikan. Ada? Kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan ini dengan tekun, dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya berjalan lancar. Demikian pula saya sampaikan kepada Bapak PGRI Kota Denpasar, terima kasih bersama Pak Sekretaris juga dan juga pengurus PGRI Kota Denpasar yang telah hadir di ruangan ini, telah mengikuti kegiatan kita bersama. Sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kita. Untuk itu sekali lagi terima kasih. Saya tidak panjang lebar lagi. Kita sampai di sini. Semua kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu sekalian yang belum live, sementara kami ingatkan bahwa tugas terkait dengan PTK yaitu hanya membuat kerangka PTK. Hari ini kami terima paling lambat pukul 22.00 WITA. Karena besok pagi kita akan langsung kirim ke pemateri di mana sebagai dasar untuk memberikan evaluasi dan pembahasan pada tanggal 25 Juni ya. Sekali lagi kami sekedar mengingatkan bagi yang belum absen, kami hanya menerima absen melalui link Bapak Ibu, baik yang dari Telegram maupun yang dari Zoom sudah kami share, tolong di absen sampai dengan pukul 12.00 kami tunggu. Sehingga nanti rekapnya akan kami ambil di atas jam 12, kami akan share kembali malam kepada Bapak Ibu untuk dikoreksi. Kalau ada permasalahan dengan rekap silakan menghubungi kami secara chat pribadi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa di hari Jumat pukul yang 8.30 WITA. Terima kasih, baik silakan live dari lokasi masing-masing.